Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah fatiris samawati wal ardh ووهب لنا نعما كثيرا ويجعلنا من المسلمين ولم يجعلنا من الكافرين
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تنهل به اللقب وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ولا نبي بعد فيا عباد الله إني أوصيكم إياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغ عنها هولا صدق الله العظيم Surah Al-Kahf Al-Ayah 107 hatta 180. Ma'asyiral salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada 11 Ramadan ini bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2024. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menegakkan nanti salat Jumat berjamaah. Karena sesungguhnya betapapun banyak aktivitas kita di luar sana, yang kemudian aktivitas itu bisa memberikan penghasilan kepada kita, membuat kita bisa menjadi lebih baik profitnya, tapi kita sadar kita sebagai hamba Allah, kita tinggalkan itu, kemudian kita berada di masjid ini untuk mensyukuri apa yang telah kita dapatkan hingga detik ini. Untuk itu, setidaknya ada satu kalimat pendek. Kalimat pendek ini menjadi representasi rasa syukur kita tersebut. Kalimat itu adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya bersalawat kita untuk Nabi yang kita cintai dan kita damba-dambakan bisa bersua dengan beliau kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka senantiasa kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi yang kita cintai ini. Maka biasakanlah lisan kita, bibir kita ini untuk melantunkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sering-seringlah kita berselawat kepada Nabi yang kita dambakan ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan balas 10 kebaikan untuknya. Maka semakin banyak kita berselawat, maka insya Allah semakin banyak pula kebaikan akan datang kepada kita, yang sehingga membuat tugas kita sebagai khalifah di atas dua ini bisa kita entaskan dengan baik, yang akhirnya kita bisa husnul khatimah. Maka perbanyaklah kita untuk mengisi hari-hari kita berselawat kepada Nabi yang mulia yang kita cintai ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya seorang muslim sesungguhnya di dalam pikirannya dan mengarungi kehidupan ini hanya satu yang menjadi orientasinya. Orientasinya itu adalah bagaimana dia bisa mendapatkan akhiratnya lebih baik nanti, mendapatkan akhiratnya surga yang didambakannya. Maka apapun aktivitas seorang muslim di dalam kegiatan dia sehari-hari, maka semuanya bersandar nilainya berupa ibadah. Apapun kegiatannya,
tugasnya, wewenang yang diembannya, maka sandarannya, pijakannya kepada ibadah. Kenapa demikian? Karena sejatinya seorang muslim itu yang ada dalam pikirannya bagaimana dia kelak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana bisa menjadi penghuni surga Firdaus yang telah disediakan Allah. Jannatin arduhas samawati wal ard. Yang luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Maka untuk itu ada langkah, ada kunci yang mesti kita persiapkan untuk bisa memperoleh dan kita bisa menjadi penghuni dari surga Firdaus tersebut. Pada kesempatan ini, di atas mimbar ini, izinkan khatib untuk mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semuanya tentang pembuka kunci surga Firdaus. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai landasan yang telah khatib sampaikan di awal ayat tadi, bahwa di dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108 itu Allah mengingatkan kepada kita dan memberi kunci dan memberi kode rahasia kepada kita supaya kita untuk bisa mendapatkan surga itu. Maka setidaknya di dalam ayat itu Allah berikan kita dua kunci yang bisa membuka pintu surga Firdaus tersebut. Kalau kita bisa memaksimalkan dua kunci ini, kemudian kita gunakan, kita fungsikan dengan baik dua kunci ini, maka insya Allah kita akan bisa membuka pintu surga Firdaus dan kita akan bersenang-senang selamanya di dalam surga tersebut. Jamaah Jumat yang berbahagia, perlu kita ingat kembali bahwa ad-dunya jannatu lil kafir wa sijnun lil muslimin. Bahwa dunia ini bagi orang kafir adalah surga baginya, dan bagi seorang muslim dunia ini bagaikan dalam penjara, karena kita dibatasi kehidupan kita dengan hal-hal yang diatur melalui koridor yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka kita tidak bisa seenaknya menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini. Kita dipandu, kita diberi arahan, kita dikasih petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran dan hadisnya, supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar, sehingga kita bisa mendapatkan kesenangan yang lebih dahsyat lagi di akhirat kelak nanti. Maka untuk itu, satu kunci yang mesti kita lakukan supaya kita kaum muslimin di atas dunia ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Maka kunci pertama yang harus kita pegang adalah bagaimana kita menjadikan iman betul-betul melekat dan menjadi pakaian harian kita. Iman tidak hanya sekedar ucapan di dalam mulut dan hanya menjadi wacana. Iman tidak hanya sebagai lip service dalam diskusi, tapi sesungguhnya iman yang ada di dalam hati ini mesti teraplikasi, mesti tampak dalam tata laksanaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat itulah kita di atas dunia ini tidak memerlukan bantuan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita ucapkan di setiap kali kita sholat. Salah satunya kalimat yang surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa sesungguhnya kita hanya menghamba kepada Allah dan kemudian minta tolong hanya kepada Allah. Apapun persoalan di atas dunia ini, Allah fasilitasi kita untuk bisa dekat dengannya. Fatahajat bihi nafilatallah, maka sholat malamlah supaya kita menjadi lebih dekat dan kita menjadi lebih dipuji oleh Allah. Karena itu adalah ekspresi dari keimanan kita.
maka sejatinya keimanan seseorang itu akan tampak dalam aktivitas dan semua gerak-gerik kehidupannya. Karena sesungguhnya keimanannya itu di dalam hati, yang kemudian keluar dia berupa gerakan, berupa sikap dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya salah seorang ulama terkenal, Syekh Utsaimin, mengatakan bahwa iman itu tidak hanya di dalam hati, yang kemudian diucap dengan lisan dan digerakkan dengan aturan-aturan, tetapi bagaimana kompleksitas aktivitas kehidupan kita sebagai seorang mukmin tercermin di dalam kehidupan kita itu. Bahwa kita tidak pernah meminta jabatan-jabatan yang kemudian dengan pola-pola yang justru dilarang oleh Allah. Dan bahwa kita pun ketika beribadah tidak ingin pula kita ibadah kita dilihat untuk dapat dipuji. Karena sesungguhnya ketika kita dipuji, itu adalah jalan kita yang lebih berat nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya dalam keimanan kita ini mesti kokoh, bak karang tengah lautan yang tidak mudah luluh dan hancur hanya karena iming-iming dunia belaka. Karena kita memahami bahwa orang beriman meyakini sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat persinggahan dalam rangka mengais banyak pahala sehingga kita bisa mendapatkan dan diringankan serta dimasukkan Allah ke dalam surganya. Oleh sebab itu, maka kita perlu memperkuat keimanan kita ini dengan ilmu pengetahuan. Kenapa Khatib sampaikan begitu? Di dalam kitab Minhajul Abidin ila jannat ila siratil jannah yang dikarang oleh Al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya ibadah untuk meningkatkan keimanan, ibadah dan ilmu adalah dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin beriman dengan benar dan baik sehingga bisa melakukan ibadah yang bagus, maka mesti kita memperkuat dan mendalami diri kita dengan ilmu pengetahuan. Apa itu? Tentu ilmu-ilmu agama. Karena ilmu-ilmu agama inilah yang akan menuntun kita bagaimana ibadah kita baik. Ketika ibadah kita baik sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, maka sesungguhnya keimanan kita juga ikut akan semakin meningkat. Karena Rasul mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bahwa sesungguhnya iman itu naik dan turun. Kalau iman itu naik, maka naik dengan beriring kita semakin taat. Tapi ketika iman itu turun, maka akan beriringan kita semakin banyak berbuat maksiat. Sadarilah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika banyak atau ketika terjadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, disengaja maupun kita sengaja, maka sesungguhnya itu iman kita sedang turun. Maka kita perlu mengupgrade kembali iman tersebut dengan cara senantiasa tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi momentum Ramadan adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di luar bulan-bulan selain bulan Ramadan ini. Maka semestinya Ramadan ini akan bertambah tinggi hendaknya keimanan yang kita miliki, karena sesungguhnya iman itu adalah salah satu kunci kita untuk mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kunci yang mesti kita ambil, yang kita manfaatkan sebaik mungkin di atas dunia ini untuk mendapatkan surga firdaus itu, yang kata Allah dalam ayat surah Al-Kahfi 173 itu adalah wa amilus sholihat, beramal soleh. Bapak Ibu jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa amal soleh kata kuncinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan perbuatan-perbuatan baik dan kemudian itu adalah
sesuai dengan ajaran Rasulullah dan Al-Quranul Karim, maka itu adalah amal soleh. Kenapa? Semua perbuatan yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena itu menjadi bagian dari kunci pembuka amal soleh itu dikatakan menjadi amal soleh. Bahwa perbuatan baik itu menjadi amal soleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbuat baik, orang banyak bisa melakukan berbuat baik. Sebut saja misalkan namanya Bill Gates, orang terkaya di dunia. Dengan yayasan yang dia milikinya, dia bisa berbuat baik seluruh dunia. Dia buat program pengentasan penyakit malaria di Afrika. Dia buat program pengentasan TB HIV di daerah Asia, termasuk di Indonesia, yang di bawah bendera yang bernama Global Fund. Dan itu perbuatan baik. Orang yang sakit bisa jadi sehat. Baik perbuatannya. Namun perbuatan ini tidak masuk kategori amal soleh. Kenapa? Karena Bill Gates lupa kata kuncinya untuk dijadikan perbuatan baik itu menjadi amal soleh. Apa kata kuncinya? Dia lupa mempersaksikan dirinya bahwa Allah itu satu dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka kita sebagai orang mukmin, orang-orang beriman, maka terbentang luas kesempatan kita untuk berbuat baik yang kemudian dijadikan amal soleh oleh Allah. Kenapa? Karena kita senantiasa setidaknya dalam satu hari 5 kali kita bersaksi bahwa Allah adalah satu, tidak ada ilah selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka catatan amal soleh kita akan lebih banyak daripada mungkin. Apalagi di bulan Ramadan ini. Maka mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Khairun nas yanfa'um linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka itu menjadi catatan amal soleh kita yang akan kita pertanggungjawabkan, kemudian dikonversi oleh Allah menjadi pahala. Kenapa kita lakukan demikian? Karena kita berharap kunci surga Firdaus itu ada bersama kita. Dan kalau kita kerjakan dengan keimanan, maka amal soleh itu tercatat baik oleh rakib. Dengan demikian dipertanggungjawabkan ke Allah bahwa kita telah mengumpulkan banyak pahala. Dengan itu kita akan mendapatkan kunci surga Firdaus. Semoga kalau kita mampu melaksanakan itu, maka amal soleh ini akan menjadikan ladang kita untuk terus menumpuk pahala. Jemaah yang berbahagia, terakhir perlu kami ingatkan, hari ini di Kota Padang misalkan, dari diskusi bersama Wakil Wali Kota Ekos Albar, dia mengatakan sesungguhnya di Kota Padang ini setiap hari memproduksi kurang lebih 600 ton sampah setiap hari. 600 ton sampah diproduksi oleh masyarakat Kota Padang ini. Kemudian untuk penghancur sampah itu kita punya Kota Padang, tapi hanya kapasitasnya sampai 200 ton saja. Maka ada sisa 400 ton yang tidak bisa dihancurkan, dan itu berlangsung setiap hari sejak hampir tahun 2000-an sampai ke sini. Tepatnya 2020 itu produksi sampah udah sampai di 600 tonan ini. Coba kita bayangkan, kalau kita tidak mampu beramal soleh dalam persoalan sampah ini, kita tidak buang sampah sembarangan, kita tidak melakukan membeli atau aktivitas sesuatu yang bisa menimbulkan sampah bisa kita entaskan, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ladang soleh yang terdekat oleh kita. Supaya apa? Kota Padang ini tidak lagi darurat sampah. Dan kalau ini kita laksanakan, insya Allah kita Kota Padang akan merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena sampah sudah mulai berkurang. Dan itu adalah bagian dari amal soleh. Karena sampah adalah menandakan kekotoran, sedangkan Allah menginginkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman.
Karena kebersihan itu juga bagian dari iman. Maka Allah akan melihat kita, kota Padang ini, bagaimana masyarakatnya. Kalau masyarakatnya mudah membuang sampah, maka niscaya kita pun akan jauh dari keimanan kita. Tapi kita mulai menjaga diri kita dan menata supaya sampah-sampah ini tidak sembarangan, tidak terproduksi dengan banyak, maka kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Semoga dengan keimanan kita dan amal soleh kita itu, kita semuanya yang hadir di masjid ini dipertemukan kembali oleh Allah kelak di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru li absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mulk, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syafi'in fil mahsyar. Wa ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Kembali khatib mengingatkan diri khatib dan kita semuanya yang hadir di masjid ini, sesungguhnya Allah dan malaikat, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang lemah, kita yang berjibun dosa, yang kita tidak tahu bagaimana nasib kita di dalam alam kubur nanti. Kita tidak tahu apakah kita masuk surga cepat atau lambat. Maka kita lebih penting dan lebih diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia ini. Kenapa? Karena Allah saja dan malaikat bersolawat untuk Nabi yang kita cintai itu. Maka rutinkanlah kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka anta kulli syai'in qadir. Allahumma lana dhunubana wadh-dhunub walidayna wadh-dhunub walidayna wadh-dhunub walidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna du'ana wa qira'atana wa siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.